Baik, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Hari ini kita akan belajar salah satu rumus pada Microsoft Excel yang umumnya kita pakai pada dunia kerja maupun di kegiatan perkuliahan atau di dunia pendidikan. Oke, kita langsung kepada file yang sudah saya siapkan, dan rumusan yang kita pakai ini umumnya dipakai pada Microsoft Excel. Kita buka file Microsoft Excel. Pada tutorial kali ini kita akan belajar rumus satuan di belakang angka, di mana pada tutorial ini kita akan mencoba belajar untuk merumuskan perkalian antara harga satuan dan jumlah satuan untuk mendapatkan harga barang pada masing-masing uraian item yang telah disiapkan. Nah, untuk mengetik harga satuan dan jumlah satuan yang ada teks di belakang angka, tentunya ada formula atau cara yang harus kita lakukan untuk mengetik jumlah satuan secara otomatis, sehingga ketika perkalian antara harga satuan dan jumlah satuan untuk mendapatkan harga barang, kita tidak perlu lagi mengetik secara tersendiri pada kolom untuk satuan, tapi dengan kita mengetik angka, maka satuannya otomatis keluar di kolom jumlah satuan, sehingga begitu perkalian harga barang perkalian harga satuan dan jumlah satuan akan memperoleh harga barang secara otomatis. Dan biasanya kalau yang kita lihat pada praktek yang biasa umumnya dilakukan, orang biasa mengetik untuk mendapatkan harga barang itu adalah perkalian antara harga satuan dan jumlah. Padahal satuan bisa dimasukkan dalam jumlah secara otomatis, sehingga ketika perkalian harga satuan dan jumlah dapat mendapatkan harga barang secara otomatis. Misalnya pada formula lama biasa diketik, misalnya pada harga laptop dulu harganya 2. Nah, biasanya laptop itu satuannya 2 katakanlah. Maka ini merupakan perkalian dari ini dikali dengan jumlah. Nah, ini tentunya formula ini umumnya kurang praktis, dan di samping itu ada kolom yang kita harus tambah, yaitu kolom satuan. Nah, ini tentu tidak praktis karena menambah banyak ruang pada file yang akan kita simpan. Maka untuk menghemat data dan file, maka kita membuat formula di mana jumlah dan satuan ini kita satukan. Nah, formulanya adalah seperti ini. Jadi untuk mengetik ini masih, kalau kita lihat secara default dia masih dalam kondisi general. Nah, makanya untuk supaya ini menjadi rupiah, maka dia harus pada standarnya harus akun. Jadi accountingnya harus kita setting pada harga satuan dan harga barang. Untuk men-set ini menjadi accounting, maka kita mengklik pada harga satuan, kita mengklik, sambil kita klik kita tekan kontrol, kemudian kita klik harga barang. Jadi kita untuk mengklik tentu tidak bisa sekalian begini, tapi karena ada terhalang oleh jumlah satuan, maka untuk dua kolom yang terpisah yang harus diformat, maka kita klik harga satuan, kemudian kita tahan kontrol atau tombol kontrol, kemudian kita klik harga barang. Kemudian kita bisa klik di sini ataupun di sini, kemudian kita format cell. Nah, pada format cell kita pilih yang accounting, kita klik simbol, kita cari rupiah.
Untuk decimal place atau berapa angka di belakang koma, kita bisa hilangkan, bisa kita cantumkan. Jadi misalnya kita hilangkan, tidak pakai desimal, kita oke. Nah, ketika kita ketik angka, maka otomatis tidak ada angka desimal di belakang koma. Nah, sekarang bagaimana supaya jumlah satuannya ini otomatis keluar dengan, jadi angka diikuti dengan satuan. Jadi misalnya laptop ini satuannya buah atau unit. Maka kalau pada pengetikan yang model lama kita 2 dan buah atau laptop 2 unit, katakan unit. Nah, pada formula ini kita bagaimana mau membuat sebuah formula rumusan untuk ketika kita ketik 2 buah, 2 atau 2 unit, tidak perlu kita ketik 2 unit. Tapi begitu kita ketik 2, langsung kita enter, keluar kata unit. Tentu harga satuan laptopnya adalah 10 juta. Kursi katakanlah 200.000. Maaf, 200.000. Meja setengah biro katakan 300. Harga kambing katakanlah 2 juta. Ayam 150. Kertas satu rim katakan harga satuannya 35.000. Semen satu sak 45.000. Beras yang 50 kg katakan satu karung itu 250.000. Jadi ini contoh saja kita buat untuk item pada uraian barang-barang yang mau dibeli sesuai dengan harga satuan yang sudah kita cantumkan. Nah, bagaimana dengan jumlah satuan? Ketika kita ketik laptop 3, kita begitu enter langsung keluar kata unit. Nah, biasanya untuk ini kita harus pakai formula. Formulanya sudah saya cantumkan di bawah. Kita blok cell yang diisi, satuannya tekan kontrol dan angka 1, kemudian kita menuju ke menu number, kemudian custom, hapus tulisan general dan ketik formula. Nah, untuk formula ini kita ikuti pada rumus di bawah ini. Kita mengetiknya dengan kita memblok. Kita memblok. Katakan untuk laptop, kursi, dan meja setengah biro itu satuannya unit. Kita blok laptop sampai meja setengah biro, terus kita kontrol dan angka 1 sesuai dengan perintah yang ada di sini. Kemudian kita ke custom, kemudian kita hapus tulisan general, kita hapus, kemudian kita ketik tanda pagar, kemudian ketik, kemudian kita spasi, kita ketik unit atau buah, dan ditutup dengan tanda petik ganda. Kemudian kita oke. Maka begitu kita ketik angka 3 dan kita enter, misalnya 3 buah, jadi laptop 3 buah, laptop 3 buah, kita tinggal mengetik angka 3, langsung diikuti dengan satuannya buah. Kemudian kursi katakan 3 buah juga,
meja setengah biro itu katakan 4 buah. Nah, bagaimana dengan ayam kambing? Itu kita satuannya ekor. Jadi kita untuk cell pada kolom jumlah satuan kita harus set ke satuannya ekor. Kita kontrol dan tekan angka 1. Kita ke custom. Kemudian kita hapus general. Kebetulan rumusnya sudah kita buat di sini. Rumusnya tinggal yang tadi ini, katakan ini buku kita hapus dengan tulisan atau satuan ekor. Kita oke. Maka ketika kita ketik angka dan enter, otomatis diikuti dengan satuan ekor sesuai dengan uraian yang tertulis. Misalnya kambing 4 ekor. Terus ayam 5 ekor. Nah, bagaimana dengan kertas? Kertas ini satuannya rim. Maka kita harus set lagi rumusannya untuk menjadi rim. Kita kontrol 1. Kita custom. Kita hapus tulisan general. Kemudian kita lihat contoh formula yang sudah kita buat. Katakan buku. Kemudian kita ganti menjadi rim. Kita oke. Maka ketika kita ketik katakanlah 15, kita enter, langsung menjadi 15 rim. Semen. Jadi pada uraian pembelian semen, misalnya semen ini satuannya sak, maka kita buat formulanya seperti pada uraian item barang di atas yang sudah kita buat. Kita kontrol 1, format cell. Kemudian jangan lupa ini kalau ketika kita kontrol 1 dan klik alignment, maka kita harus kembali ke number untuk mengeset pada custom. Jadi kontrol 1 ini kita harus set pada custom. Dan kita hapus general. Kita lihat format yang sudah kita buat. Kita ketik sak karena semen satuannya sak. Maka kita ketik katakan 20 sak. Kemudian beras. Beras itu biasa satuannya karung. Jadi misalnya kita mau ketik 20 karung. Kembali kita ke kontrol dan angka 1, custom, hapus general. Kita lihat formula yang sudah kita buat. Kita ketik karung. Misalnya kita 7. Jadi otomatis 7 karung. Satuannya otomatis keluar. Nah, pada formula ini katakan buah. Itu tentu ada yang bertanya. Ini rumusnya tanda pagar, petik ganda, terus spasi dan buah. Spasi ini antara petik ganda dan buah itu ada spasi. Spasinya untuk memisahkan antara angka 3 dan buah. Jadi kalau kita spasinya 2 kali, maka antara angka 3 dan buah itu akan jaraknya 2 spasi. Seperti itu. Jadi itu maksud dari spasi pada formula yang kita buat. Begitupun dengan formula jumlah satuan yang lain. Nah, sekarang kita masuk kepada bagaimana kita menjumlahkan antara pembelian pada harga barang ini, yaitu harga satuan dikali dengan jumlah satuan. Nah, apakah rupiah bisa dikalikan dengan 3 buah? Jawabannya adalah bisa, karena yang terbaca di formula adalah angka bukan satuan. Sehingga ketika formula ini kita masukkan, seperti biasa rumus perkalian untuk harga barang total pada masing-masing item, C6 dikali dengan
D6. Maka otomatis kita akan mendapatkan harga barang dari masing-masing item. Jadi untuk laptop, karena jumlah satuannya 32, harga satuan 10 juta didapatkan 30 juta. Nah, untuk item barang yang lain tinggal kita kopikan formulanya ke bawah dengan mengklik pada formula yang kita sudah buat pada row pertama, dan kita tinggal double klik, maka formulanya akan turun secara otomatis ke bawah. Sehingga masing-masing item akan dengan sendirinya terjumlah sesuai hasil perkalian antara harga satuan dan jumlah satuan. Maka untuk menjumlahkan kita tinggal men-zoom sesuai formula zoom. Hasilnya adalah 43.725.000. Ini yang kita dapat sesuai dengan formula setelah perhitungan dari harga satuan dan jumlah satuan dengan menggunakan rumus atau formula yang sudah kita buat. Sehingga satuan itu bisa disatukan dengan angka dan bisa dilakukan perhitungan aritmatika, baik itu perkalian, penjumlahan, pengurangan, maupun pembagian. Dan biasanya pada formula atau contoh yang lama, tentunya kalau kita mengetik katakan jumlah 2 unit. Nah, kalau 2 unit dikali dengan katakanlah laptop 10 juta, maka formulanya tidak bisa terhitung secara benar, karena tidak akan bisa dihitung karena rumusan yang dipakai tidak sesuai dengan yang dicantumkan. Oleh karena itu, kalau ketika kita mengkalikan antara harga satuan dengan jumlah, katakan 2 unit dan 10 juta, ketika kita enter maka yang keluar adalah seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan formula seperti yang sudah deklarasikan dalam rumusan, maka ketika kita menjumlahkan atau mengalihkan atau membagi atau mengurang sesuai rumus aritmatika, maka formula-formula yang telah kita pasang sebelumnya, kita deklarasikan sebelumnya, ketika kita memasang rumus aritmatika, contohnya perkalian harga barang, perkalian antara harga satuan dan jumlah satuan, maka secara otomatis rupiah akan menjumlahkan antara item angka dengan jumlah harga satuan, atau perkalian antara jumlah satuan dan harga satuan. Mungkin ini beberapa langkah dan trik yang kita bisa pakai dalam pekerjaan sehingga bisa menghemat waktu. Di samping itu menghemat ruang dalam tabel Microsoft Excel sehingga lebih mempersempit ruang dari area untuk tempat kita bekerja pada Microsoft Excel, dan lebih cepat, lebih praktis dan mudah dilakukan. Mungkin ini beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk trik kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton, dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sehingga bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih.